Shalom, selamat malam saudara-saudara sekalian, kepada seluruh pemirsa pendengar TV kabel, dimanapun Anda mendengarkan renungan kami pada malam hari ini. Kami berterima kasih dan sangat gembira malam ini, di mana boleh bertemu dengan saudara-saudara sekalian, di tengah keadaan dunia sekarang ini, yang sangat mencemaskan, mengkhawatirkan, tapi saya yakin percaya, kita tetap kuat dalam Tuhan, bila mana kita setia kepadanya. Rancangan Tuhan Allah untuk damai sejahtera. Baik saudara-saudara, terima kasih kepada pimpinan gereja Advent Tanengan mengundang kami untuk membahas renungan pada malam hari ini. Dan saudara-saudara sekalian dimanapun Anda mendengarkan, pada malam hari ini, bila mana saudara bawa kitab atau gadget, Anda boleh membuka bersama saya dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Dikatakan begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, Allah merancang untuk damai, bahagia, senang dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita katakan senang, berarti dia mempunyai sesuatu diberikan kepada orang, atas berkat-berkat dia terima, dia bagikan kepada orang lain, dia senang. Jadi Tuhan lihat agar supaya kita punya damai dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara, pada malam hari ini, kita akan coba menggunakan istilah matematik, kita sebut sistematiklah ikhlas. Saya buka dalam kamus Webster dan kamus Yus Badudu, bahwa ikhlas itu adalah sesuatu yang diberikan tanpa pamrih. Ya. Ini ikhlas. Nah, saudara-saudara, biasanya kalau kita memberikan sesuatu, dan kita tentunya mengharapkan apa dari pemberian ini, bukan? Ya. Kita memberikan sesuatu dengan harapan satu kali dia akan berikan kepada kita. Nah, saudara, baik kita lihat matematikanya. Begini, pemberi dibahagi harapan. Apa yang kita beri dan apa yang kita harapkan, itu akan dapat hasil dari pemberian kita. Ada 3 sistematika ikhlas yang kita akan bahas pada malam hari ini. Yang pertama, 1 bagi 2. Ini orang SD bisa mengetahui, apalagi SMP. 1 bagi 2 sama dengan setengah. Ya kan? Kalau pembilang yang kita sebut memberi dan penyebut harapan, maka 1 bagi 2 artinya jika kita memberi 1 dan mengharapkan 2, maka hasilnya kita akan mendapat setengah. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita memberi 1 dan mengharapkan 2, cuma setengah hasilnya. Yang kedua, 1 bagi 1 sama dengan 1. Matematikanya begitu. Pembilangnya 1, penyebutnya 1. Kalau kita memberikan 1 dan mengharapkan 1, hasilnya kita hanya dapat 1. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, 1 bahagi 0. Nah, mungkin Anda bisa tahu jawabannya berapa. Dalam istilah matematika, ada kata huruf begini, akhirnya artinya adalah tak terhingga. 1 bagi 0 sama dengan tak terhingga. Apa aplikasinya rekan-rekan yang kita?
Jika kita memberikan satu dan tidak mengharapkan apapun dari pemberian kita, maka kita akan mendapat hasil yang tak terhingga. Pada malam hari ini, saya fokus kepada yang ketiga ini. Satu bagi nol tak terhingga. Seringkali kita memberi, mengharapkan balikan dari orang lain. Nah, untuk Tuhan, memberi itu dengan ikhlas adalah pemberian yang tidak mengharapkan yang banyak. Contohnya, Yesus yang sudah datang ke dunia ini menebus kita, dia tidak mengharapkan apa dari kita semuanya. Hanya penurutan aja. Mengharapkan materi enggak ya. Nah, orang ikhlas rezekinya mengalir deras, dan orang yang tulus rezekinya tak pernah putus. Semoga Anda juga begitu. Nah, saudara-saudara, pada malam hari ini di dalam buku Amsal dikatakan, ada orang yang memberi tidak pernah habis, tapi ada orang menahan selalu kekurangan. Artinya, orang yang memberi itu jangan harapkan. Saudara-saudara, Alkitab mengajukan kepada kita, apa yang diberikan tangan kananmu, tangan kiri tidak perlu tahu. Pertanyaan sekarang, berapa banyakkah Anda berikan kepada Tuhan? Apa materi, atau pelayanan, apapun kepada orang lain? Dan bagi seberapa banyak Anda mengharapkan pemberianmu dari orang lain? Tentunya, pada saat kita memberi, kita mengharapkan agar supaya kita dapat banyak. Tetapi dalam Tuhan, kalau pemberian kita tidak mengharapkan apa-apa, kita akan mendapatkan berkat yang tak terhingga di kehidupan ini. Salah satu berkat yang dikatakan sini dalam Yeremia 29 tadi adalah berkat damai, sejahtera. Ya. Karena orang dalam Tuhan punya kehidupan damai sejahtera, dia berpikiran positif, tidak pernah yang negatif. Dia akan hidup damai karena dia memberi dengan penuh sukacita. Ya. Memberi satu, mengharapkan nol, itu tanpa batas yang kita terima. Saudara-saudara, pada malam hari ini, dimanapun Anda berada, mari kita renungkan bahwa seringkali kehidupan kita di dunia ini, kita mengharapkan dari manusia hal-hal yang banyak, tapi tidak seimbang dengan apa yang kita berikan. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Kita mengharapkan banyak, tapi kita memberi sedikit. Ya. Untuk itu, pada malam hari ini, dengan keadaan dunia sekarang ini, kita yang takut ini, dengan keadaan pandemi ini, dan kita tidak datang kepada Tuhan, berdoa kepada Dia, bagaimana kita bisa mendapatkan jawaban dari Tuhan? Nah, saudara-saudara, saya ingin bacakan satu ayat yang boleh membuatkan kita pada malam hari ini. Ayat ini adalah lawan daripada kata damai. Akhirnya orang khawatir hidupannya, ya, khawatir atas apa yang sudah dapat, kemudian tidak dapatkan pengembalian dari orang lain atau dari Tuhan sekalipun. Tidak jawab, oleh karena dia mungkin hanya memberi satu, harapkan dua, atau satu, harapkan satu. Tapi kalau satu harapkan banyak, harapkan nol, tidak ada yang dibalas, itu hanya tak terhingga. Ya. Kalau saudara baca Alkitab, mari kita buka bersama-sama di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Ayat sederhana yang sering kita dengar. Tapi ayat ini menekankan kepada kita sebagai umat-umatnya, bahwa seringkali kita tidak damai, malahan khawatir kehidupan ini. Khawatir atas usaha kita, khawatir atas apa yang kita berikan, dan khawatir akan balasan yang diterima dari orang lain atau dari Tuhan sekalipun. Katakan begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ayatnya pendek dan sederhana. Kita serahkan khawatir kita kepada Tuhan, kita serahkan apa yang kita layani, Tuhan akan memberikan kepada kita setimpal apa yang kita harapkan. Karena apa? Dia melihara saudara dan saya. Ya.
Ayat kedua, nah saudara-saudara, dalam Alkitab ini yang Anda mungkin pegang dan saya, Alkitab ini atas 66 buku, kemudian ada 8.800 janji. 8.810 janji dalam kitab ini. Kalau janjinya ini kita bagi 365 1 tahun, berarti setiap hari kita dapat 24 janji. Ya. Kalau 24 janji satu hari, berarti setiap jam ada satu janji. Nah, saudara-saudara, saya coba mempelajari, kemudian mendapat dari narasumber lain, bahwa dalam kitab kita ini, pasal yang paling tengah adalah Mazmur 118. Ya. Itu yang paling tengah. Berarti Kejadian 1 sampai Mazmur 117, kemudian Mazmur 119 sampai Wahyu 22 itu pertengahannya. Dan sama, dari Kejadian 1 sampai Mazmur 117, 954 pasal, dan kedua dari Mazmur 119 sampai Wahyu 22 ada 954 pasal. Akhirnya jumlahnya 1118. Nah, tepat pasal yang paling tengah ialah 118. Dan total pasalnya yang sebelum dan sesudah adalah 1118. Ya, saya katakan berarti 118 itu, maka kita dapat ayat paling tengah. Ya, dalam kitab itu adalah Mazmur 118 ayat 8. Mari kita buka bersama-sama. Ayat paling tengah dalam kitab. Ini ayat ini menekankan pada kita bagaimana kita apa? Berlindung kepadanya. Mazmur 118 ayat 8, ayat paling tengah di Alkitab dikatakan begini. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Luar biasa janjinya. Ini satu janji yang Tuhan berikan dalam kita. Berlindung kepada Tuhan, percaya kepadanya daripada percaya kepada manusia. Dan saudara-saudara, seringkali dalam kehidupan kita sebagai masyarakat di dalam rumah tangga, dalam pergaulan sosial, kita bersosialisasi, kemudian kita memberi dan segala macam, kita kecewa. Ya, kita suka kasih pada dia begini, tidak balas ke kita sama sekali. Ya, kecewa. Dia sudah janji pada kita, tidak balas pada kita, kecewa. Memang jangan percaya kepada manusia, harus berlindung kepada Tuhan. Ya. Hanya dengan Tuhan kita diberikan kekuatan. Kecemasan kita, kekhawatiran kita harus serahkan kepada Tuhan. Kalau orang tidak peduli sama kita, Tuhan peduli dengan kehidupan kita setiap saat dan ketika. Ya. Saudara-saudara, pada malam hari ini, biarlah kita sebagai umat-umatnya meyakini bahwa rancangan Allah kepada kita, damai sejahtera sebagai pusat perlindungan kita, karena dia peduli atas kehidupan kita sebagai manusia. Ya. Setia kepadanya, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Kalau orang tidak peduli dengan kita, Tuhan peduli. Kalau kita memberi kepada orang lain atau kepada sama, tak mengharapkan, tapi Tuhan akan balas kepada kita sesuai dengan apa yang kita berikan kepada Tuhan. Baik saudara-saudara, pada malam hari ini, saya mengajak saudara-saudara sekalian, kita kembali merenungkan akan firman Tuhan. Janji Tuhan yang 8.810 itu, yang setiap jam kita dapat satu janji. Dan ayat pertengahan dalam Mazmur 111 ayat 8, berlindung kepada Tuhan lebih baik daripada percaya kepada manusia. Ya. Di tengah-tengah keadaan dunia sekarang ini, ekonomi, kemudian wabah yang berlangsung, seringkali kita khawatir. Kita memberi, tapi orang tidak balas. Tapi dengan Tuhan, kita akan pasti dapatkan satu jawaban. Informasi-informasi yang kita terima yang mungkin menyakitkan atau membuat kita cemas, tapi jangan perlu khawatir, karena Tuhan akan berikan kepada kita satu jaminan. Jangan takut, serahkan khawatirmu kepadanya. Baik saudara-saudara, saya akan akhiri renungan pada malam hari ini dengan bawakan lagu solo. Bagi saudara-saudara yang
bisa mengetahui liriknya, boleh ikuti bersama saya. Lagu ini menciptakan kepada kita lagu bagaimana kita merindukan akan Yerusalem baru, ya. Kota yang mulia, ya. Nah, dalam kitab suci, 2 pasal pertama dalam Kejadian 1 dan 2, dan 2 pasal pertama dalam Wahyu Hidup 1:22, Allah satu janji bahwa dari Eden ke Eden, Eden yang tidak berdosa, kita akan datang kepada Eden yang apa? Baik, itu kita nantikan. Tuhan datang kedua kali, kita bisa diselamatkan. Bila mana sudah tahu, bisa mengikuti dengan lagu bersama saya pada malam hari ini. Oh Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia, aku rindumu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh patuari male ole osan, dai toro male wo lewoan. Oh patuari male ole osan, dai toro male wo lewoan. Andai mo ure si opo si maimu, male ole osan nolatare. Andai mo ure si opo si maimu, male ole osan nolatare. Terima kasih. Sampai kita berjumpa kembali di waktu yang akan mendatang. Tuhan memberkati. Selamat malam.
all